dan berbahagialah, bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Baik, dari apa yang sudah kita baca dalam Injil Matius pasal yang kelima, saya memberi tema kebahagiaan yang sejati. Baik, sebelum kita masuk dalam tema kita lebih dalam lagi, saya akan menjelas sedikit latar belakang dari kitab Injil Matius. Injil Matius ini ditulis oleh Matius sendiri dan ditulis pada sekitar tahun 60 sampai dengan 65 sesudah Masehi. Dan dia menulis kitab Injil Matius ini menurut para ahli di Palestina atau di Antioquia. Nah, terus fakta dari seorang tentang Matius yaitu Matius sebelum dipanggil oleh Tuhan Yesus dia bernama Lewi. Terus fakta yang kedua, sebelum bertemu Yesus, Matius adalah seorang yang tamak. Tamak artinya seorang yang serakah. Terus yang ketiga, walaupun Matius masa lalunya penuh dengan dosa, Matius secara unik memenuhi syarat sebagai seorang murid. Jadi Matius itu sebelum dia bertobat, setelah dia bertobat dia memenuhi syarat menjadi seorang murid, yaitu dia meninggalkan masa lalunya, meninggalkan semua kehidupannya yang lama, itu menjadi seorang yang serakah, seorang yang suka mengambil atau merampas hak milik orang lain. Nah, jadi yang menjadi ini latar belakang konteks kita dalam Injil Matius pasal yang kelima yaitu dalam ucapan di khotbah di bukit, ucapan bahagia itu tempatnya di latar belakangnya itu di bukit, tepatnya di Bukit Zaitun. Terus yang berada yang menjadi tokoh dalam Injil Matius pasal yang kelima yaitu Yesus sendiri, terus orang banyak dan juga para murid-muridnya yang kita bisa baca dalam Matius pasal yang kelima ayat yang pertama. Tadi sudah saya bacakan tadi. Nah, itu menjadi latar belakang bagi untuk kitab Injil Matius tersebut. Dan menjadi struktur Injil Matius yaitu pasal yang pertama sampai dengan pasal yang keempat ayat 11 itu Injil Matius memperkenalkan Mesias. Terus yang kedua, pelayanan Mesias yang di sekitar Galilea itu terdapat dalam pasal Matius pasal 4 sampai dengan pasal 18 ayat yang ke-32. Terus yang ketiga, puncak pelayanan Yesus di Yudea atau Perea dan Yerusalem itu terdapat dalam Matius 19 ayat 26 sampai Matius 19 sampai dengan Matius pasal 19 sampai dengan pasal 26 ayat yang ke-46. Terus yang keempat, Yesus ditangkap, diadili dan disalibkan. Itu terdapat dalam Matius 26 ayat sampai dengan ayat 47 sampai dengan Matius pasal 27 ayat 66. Dan yang terakhir yaitu Yesus bangkit, terdapat dalam Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat 20. Baik. Dan yang menjadi konteks jauh dan konteks dekat yaitu dalam Matius secara keseluruhan menceritakan atau seorang Mesias, mengabarkan seorang Mesias yang dinubuatkan dalam kitab Ibrani atau Perjanjian Lama yang datang untuk menyelamatkan umat manusia dan membawa kerajaan Allah kepada dunia. Injil ini mengajarkan nilai-nilai kerajaan Allah, kasih, pengampunan dan hidup yang benar di hadapan Allah. Dan yang menjadi konteks jauhnya yaitu dalam pasal keempat itu membahas tentang penyembahan Yesus di padang gurun. Sementara Matius pasal yang ke-6 membahas tentang ajaran Yesus tentang doa, puasa dan harta. Semua dari konteks jauh dan konteks dekat ini adalah suatu hal yang penting untuk kita memahami Injil Matius pasal yang ke-5 sampai dengan Injil Matius pasal ke-5 ayat 1 sampai yang ke-12 itu tentang ucapan berbahagia. Baik, kita langsung
Baik, yang menjadi tema besar kitab Injil ini yaitu Yesus Sang Raja. Jadi tema besar kita yaitu Yesus Sang Raja. Baik, kita akan langsung masuk dalam pembahasan. Perlu kita ketahui di sini, tadi saya sudah memberikan tema yaitu di kebahagiaan yang sejati. Baik, apa itu kebahagiaan yang sejati? Sebenarnya kita bertanya-tanya, sebenarnya puncak kebahagiaan itu seperti apa sih? Puncak kebahagiaan. Baik, kita akan mengulas sedikit dari apa yang sudah kita bahas di dalam Injil Matius ini, yaitu kita dapat baca tadi dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Itu terdapat 7 kebahagiaan yang bisa mendapatkan kebahagiaan, yaitu orang yang miskin. Di situ dia mengatakan di pasal yang kelima ayat yang ketiga, berbahagia orang yang miskin. Karena berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Terus yang kedua, orang yang berduka cita. Ya, Injil Matius mengatakan bahwa sebentar, masih kamu lihat di situ kata bahagia itu apa? Ya, masih masuk dalam. Karena di sini cara eksposisi kamu cuma doang, nggak ada lagi yang lain. Harusnya kamu jelasin dulu kata berbahagia lah. Nah, makanya apa itu yang disebut orang-orang yang berbahagia? Ya, ini nanti disebutkan dalam bahagia dalam bahasa Yunani itu. Ada di PowerPoint-nya ada. Baik, kebetulan saja. Maka kata berbahagia. Kata berbahagia berasal dari bahasa Yunani yaitu makarios. Jenis katanya itu kata sifat, nominatif, maskulin, dan juga jamak. Kata dasarnya itu makarios yang artinya diberkati, beruntung, bahagia, biasanya di dalam arti penerima istimewa atau hikmat ilahi. Baik, jadi yang menjadi maksudnya itu berbahagia ini di sini menurut arti katanya adalah suatu keadaan di mana seorang merasa bahwa ia beruntung, senang dan bahagia, atau ia sedang merasakan bahwa keadaan yang dihadapinya adalah sangat menyenangkan baginya. Terus di sini dia mengatakan bahwa berbahagialah orang yang miskin. Jadi di sini dia mengatakan bahwa orang yang miskin itu dalam arti dia miskin di hadapan Allah. Artinya dia mempunyai suatu karakter Kristus. Dia mau suka ataupun duka bersama Kristus. Nah, berbahagia ini juga dikatakan dalam Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, yaitu untuk menggambarkan suatu sifat sebagai kita umat Kristen. Dan juga miskin di hadapan Allah secara harfiah adalah rendah hati, yang dalam Perjanjian Lama mengatakan bahwa disebut sebagai orang saleh. Nah, jadi orang yang berbahagia adalah orang yang selalu bergantung kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Oleh karena Allah adalah sumber segala sesuatu, dan siapa yang berada dalam Tuhan pasti dipelihara dan dengan segala berkat-berkat, sehingga kita akan selalu bersyukur dan bahagia sebab ada Allah yang selalu menjamin hidup kita. Baik. Terus yang menjadi yang akan kita bahas di sini ada dua makna kata yang akan kita geser untuk menemukan apa itu kebahagiaan sejati. Ini saya menggarisbawahi yaitu orang miskin. Orang miskin. Jadi kata miskin ini mengandung pengertian tentang seorang pengemis. Jadi kata miskin ini berasal dari bahasa Yunani yaitu panikoi. Adalah kata dalam bahasa Yunani kuno yang berarti orang miskin atau orang yang tidak mampu. Dalam bahasa Inggris therefore atau yang artinya melarat atau bisa dikatakan dalam konteks Matius 5 ayat yang ketiga menuju kepada miskin rohani, yang artinya miskin rohani.
Terus miskin dalam KBBI mengatakan orang miskin artinya tidak berharta serba kekurangan, berpenghasilan sangat rendah. Maka itu artinya orang miskin yaitu kemampuan rohani untuk mengalami sukacita dan damai bahkan waktu kesukaran atau kesengsaraan. Jadi artinya di sini ditekankan miskin. Miskin artinya di waktu kita susah atau kesusahan kita tetap tinggal di dalam Kristus. Kita tetap hidup bersama-sama Kristus. Namanya kalau kita mengikuti Kristus tidak ada yang namanya tidak enak. Kita harus hidup bersalin. Kita lihat di dalam kehidupan Tuhan Yesus sendiri bahwa dalam Matius sendiri menceritakan bahwa Tuhan Yesus sendiri itu dianiaya, disalibkan, terus dibagikan kembali. Jadi sini kita terus yang saya garis bawahi lagi yaitu upahmu besar di surga. Jadi setelah kita menggali lebih dalam, kita menggali tentang kata miskin itu, di sini dia di ayat yang terakhir Matius pasal yang ke-5 ayat yang terakhir ayat yang ke-12 itu bersukacita dan berbahagialah karena upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Apa sih upahmu besar di surga? Maunya apa karena kita miskin tidak ada pahala maka apa karena kita miskin bahwa kita upahnya besar di surga atau bagaimana? Nah, di sini upah dalam bahasa Yunani itu misatos artinya jamak atau berarti upah atau gaji, imbalan atau balasan atau hukuman. Jadi dalam bahasa Inggrisnya yaitu reward atau yang disebut dengan upah di sini diartikan sebagai upah dari kerja keras atau upah dari setiap individu dalam mengikuti Tuhan, dan bisa juga upah dari kesalahan atau dosa yang ujungnya ialah maut. Nah, jadi upah di sini artinya tidak menggambarkan upahnya. Jadi upah di sini kalau kita berbicara secara luas, secara umum, upahnya apa? Jadi kalau kita berfokus kepada firman Tuhan, upahnya dikatakan di Matius yang 5 ayat yang ke-12, upahnya besar di surga. Namun sebaliknya, dia mengatakan kalau kita tidak mengikuti Kristus, tidak mengikuti firman Tuhan, kita akan mendapatkan yang namanya maut. Nah, kita akan mendapatkan maut. Oke, terus yang menjadi makna kita pada hari ini yaitu dalam tema kita, dalam pembahasan kita itu satu orang yang miskin di hadapan orang yang miskin dan dianiaya di hadapan Allah mempunyai kerajaan surga, akan mendapatkan kerajaan surga. Jadi dalam Matius ini dia menegaskan kalau jika kita miskin artinya tadi saya sudah jelaskan, miskin artinya dia mau sama-sama maunya suka ataupun duka dia tetap hidup benar di hadapan Allah, dia tetap setia. Dan terus yang kedua itu orang yang membawa damai akan menjadi anak-anak Allah. Jadi makna tema kita itu pada hari ini yaitu jika kita menjadi orang yang membawa damai akan menjadi anak-anak Allah. Nah, yang menjadi kesimpulannya pada hari ini yaitu saya mengambil kesimpulan bahwa bahagia adalah bagian setiap orang yang percaya dan hidupnya untuk percaya dan mengikuti Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita percaya bahwa tidak sia-sia bahwa orang yang percaya dan mengikuti Tuhan, sebab ada kemuliaan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Kebahagiaan sejati adalah bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada kekayaan atau materi atau pencapaian dunia, tetapi lebih pada hubungan yang benar dengan Allah dan karakter yang sesuai dengan kehendaknya. Dan khotbah di bukit ini Yesus mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati dapat ditemukan melalui sikap hati yang rendah, kerendahan hati, belas kasihan, keinginan akan kebenaran, damai dan keteguhan dalam menghadapi penganiayaan. Maka itu tetaplah setia dan tetap percaya bahwa tidak ada kebahagiaan di luar Tuhan, sebab bahagia yang Tuhan berikan adalah kebahagiaan yang kekal. Baik, mungkin ini adalah pelajaran kita pada hari ini. Saya sama kita, shalom.